Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang logam alkali dan alkali tanah. Adapun anggota dari kami yaitu Vina Rafika, Wianda Fitra, Desa Purwasi, Muhammad Fahmi, dan Muhammad Farhan Aziz. Logam alkali atau unsur golongan 1A. Kata alkali berasal dari bahasa Arab alkil yang berarti abu tumbuhan, dan secara harfiah alkali berarti basa. Limpahan unsur alkali di dalam kerak bumi diperkirakan sebesar 3,1% untuk natrium, 2,8% untuk kalium, 0,5% untuk rubidium, dan 0,1% untuk litium. Sedangkan cesium dan francium berjumlah sedikit. Logam alkali dapat melimpah di air laut dan dalam bentuk mineral. Unsur-unsur golongan 1A kecuali hidrogen dikenal dengan alkali karena menghasilkan larutan yang bersifat basa jika dilarutkan di dalam air. Sifat basa larutannya juga semakin kuat dari atas ke bawah. Dari keenam anggota logam alkali, francium belum banyak dipelajari karena francium merupakan unsur yang radioaktif. Logam alkali mempunyai panas yang tinggi dan konduktivitas listrik serta bersifat lunak. Logam alkali juga memiliki titik leleh yang rendah. Logam alkali ini biasanya disimpan di dalam minyak karena jika terjadi kontak dengan udara akan terbentuk produk oksida yang tebal sehingga melapisi permukaan mengkilat dari logam alkali. Untuk reaksi logam alkali dengan air bersifat eksotermik. Selanjutnya ada sifat-sifat fisika unsur logam alkali. Di antaranya ada rapatan, titik leleh, entalpi, jari-jari atom, kekerasan, dan daya hantar listrik. Untuk rapatan sendiri, litium memiliki nilai yang paling kecil di dalam logam alkali yaitu sebesar 0,534 gram per cm kubik dan francium yang terbesar yaitu 1,873 gram per cm kubik. Untuk titik leleh, litium memiliki titik leleh paling besar yaitu 179 derajat Celcius, sedangkan francium paling kecil yaitu 28,5 derajat Celcius. Untuk nilai entalpi, litium memiliki entalpi 162 kJ per mol dan francium 78 kJ per mol. Untuk jari-jari atom, francium lah yang memiliki jari-jari atom terpanjang yaitu 181, sedangkan litium terpendek dengan jari-jari atom 73. Untuk kekerasan, yang paling besar dimiliki oleh litium dengan nilai kekerasan 0,6, sedangkan francium dan cesium memiliki nilai kekerasan 0,3. Untuk daya hantar listrik, natriumlah yang paling besar dengan 35,2 dan francium paling rendah daya hantar listriknya yaitu 8,1. Adapun warna nyala api dari unsur-unsur logam alkali yaitu untuk litium berwarna merah, untuk natrium berwarna kuning, untuk kalium berwarna ungu, untuk rubidium berwarna ungu merah, dan untuk cesium berwarna biru. Dari sini dapat kita ketahui bahwa warna nyala yang dihasilkan dari unsur-unsur logam alkali memiliki warna yang berada di daerah cahaya yang tampak atau visible. Hal ini terjadi karena elektron valensi dalam logam alkali dapat dengan mudah mengalami ekstasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Unsur-unsur logam alkali. Yang pertama yaitu litium. Litium dalam bahasa Yunani yaitu litos, yang berarti batu. Litium ditemukan oleh Johann August Arfvedson pada tahun 1817. Litium berwarna keperakan dan berubah menjadi abu-abu jika terjadi kontak dengan udara. Adapun mineral yang mengandung litium diantaranya yaitu lepidolit, spodumen, petalit, dan ambligonit. Kegunaan litium dapat digunakan untuk pembuatan baterai, pembuatan keramik dan gelas, peningkatan kekerasan paduan logam, sebagai zat pewarna pada kembang api, dan digunakan sebagai pendingin reaktor nuklir. Litium mudah bereaksi dengan nitrogen bebas di udara sehingga membentuk nitrur. Litium bereaksi dengan hidrogen pada suhu 500 derajat Celcius akan membentuk hidrida. Litium bereaksi dengan air akan menghasilkan gas hidrogen dan logam hidroksida. Litium bereaksi dengan karbon membentuk karbid.
Dan litium mudah bereaksi dengan halogen, membentuk halida dengan mengemisikan cahaya. Unsur-unsur logam alkali kedua yaitu natrium. Natrium berwarna keperakan. Unsur ini merupakan salah satu unsur keempat terbanyak di bumi dengan 2,6% terdapat di kerak bumi. Keberadaan natrium ini tidak dapat ditemukan di alam dalam keadaan yang murni karena kereaktifannya yang tinggi. Natrium pertama kali diisolasi oleh Humphrey Davy pada tahun 1807 melalui elektrolisis natrium hidroksida. Natrium juga menjadi salah satu unsur dengan densitas paling rendah ketiga di antara seluruh logam dan menjadi salah satu dari 3 logam yang dapat terapung di air. Natrium ketika direaksikan dengan air akan menghasilkan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Natrium ketika direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan alkoksida. Natrium ketika direaksikan dengan amonia pekat akan menghasilkan senyawa amida, dan juga natrium ketika direaksikan dengan oksigen akan membentuk peroksida. Natrium dapat digunakan sebagai bumbu masak yaitu sebagai garam dapur, dapat digunakan sebagai bahan pengawet alami, digunakan dalam pembentukan sabun, dapat digunakan untuk pembuatan kaca, pelunak air, pengemulsi, dan penghancur gumpalan, dan juga natrium dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk. Kalium ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1806 yang ditemukan dalam KOH. Unsur kalium keberadaannya di alam yaitu sebesar 2,4% di kerak bumi. Kalium tidak larut dalam air dan unsur kalium sulit diambil dari mineral-mineral salicylate, kernelite, langbeinite, dan polyhalite. Kalium juga logam yang ringan, sangat lunak sehingga bisa dipotong menggunakan pisau dan memiliki warna keperakan. Kalium dapat dibuat dari hasil reduksi KCl dengan logam Na pada suhu 850 derajat. Kalium karbonat digunakan untuk pembuatan kaca. Kalium nitrat atau KNO3 digunakan dalam pembuatan korek api dan petasan. Kalium sulfat K2SO4 dan kalium klorida atau KCl digunakan sebagai pupuk dan oksidasi kalium sebagai sumber oksigen. Kalium benzoat atau C6H5COOK digunakan sebagai pengawet karena dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Rubidium. Rubidium dalam bahasa Latin rubidus, berarti merah menyala. Ditemukan oleh Bunsen dan Kirchhoff pada tahun 1816 dalam mineral lepidolite. Rubidium dianggap sebagai elemen ke-16 yang paling banyak ditemukan di kerak bumi. Rubidium merupakan logam yang dapat berubah ke bentuk cair pada suhu ruangan. Rubidium merupakan logam alkali yang lembut dengan warna keperak-perakan. Logam rubidium dapat dibuat dengan cara mereduksi rubidium klorida dengan kalsium. Selain itu juga dapat dibuat dengan reaksi antara logam Na dan leburan RbCl. Rubidium bereaksi cepat dengan air, menghasilkan rubidium hidroksida dan gas hidrogen. Reaksi rubidium dengan oksigen menghasilkan rubidium superoksida dalam rumus kimia RbO2 yang berwarna coklat tua. Reaksi antara logam dan rubidium dan halogen berlangsung dengan cepat. Rubidium biasanya digunakan sebagai katalis dalam reaksi kimia, digunakan sebagai sel fotolistrik, dan digunakan dalam bidang geologi, yaitu menemukan unsur dalam bebatuan atau menentukan unsur bebatuan. Cesium dalam bahasa Latin disebut caesius yang berarti biru langit. Cesium ditemukan oleh Bunsen dan Kirchhoff pada tahun 1860 dalam air mineral dari Durkheim. Cesium berwarna putih, keperak-perakan, lunak dan mudah dibentuk. Cesium berbentuk dari cair pada suhu ruang. Cesium bereaksi dengan air dingin dan bereaksi dengan es pada suhu 116 derajat Celcius. Kegunaan cesium yaitu digunakan dalam sel-sel fotoelektrik dan sebagai katalis di hidrogen senyawa-senyawa tertentu. Frasium ditemukan pada tahun 1993 oleh Margaret Perry. Keberadaan logam alkali yang paling sedikit
adalah frasium. Walaupun frasium secara alami dapat ditemukan dari mineral-mineral uranium, kandungan elemen ini di kerak bumi. Frasium digunakan untuk penelitian di bidang biologi dan struktur atom, dan juga penggunaan sebagai alat bantu diagnosa potensial untuk berbagai macam karakter, namun hal ini dinilai tidak praktis. Logam alkali tanah. Yang pertama, pengertian. Logam alkali tanah adalah unsur-unsur golongan 2A yang bersifat basa dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Logam alkali tanah umumnya reaktif, tetapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Yang kedua, sifat-sifat unsur. Sifat-sifat unsur logam alkali tanah terbagi menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Untuk sifat fisika terdiri dari titik leleh, titik didih, massa jenis, keelektronegatifan, jari-jari ion, dan potensial reduksi. Untuk sifat kimia terdiri dari kecenderungan hidrasi kristal garamnya yang semakin meningkat, larutan garam sular, nitrat, klorida meningkat, stabilitas termal karbonat dan peroksidanya yang meningkat, serta laju reaksi logam hidrogen yang meningkat. Yang ketiga, unsur-unsur logam alkali tanah. Unsur-unsur logam alkali tanah terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Di alam, unsur-unsur alkali tanah terdapat dalam bentuk senyawa. Tabel sifat-sifat unsur. Untuk tabel 3 mengenai sifat-sifat fisika logam alkali tanah, dan tabel 4 mengenai daftar kelarutan senyawa alkali tanah. Selanjutnya, unsur-unsur logam alkali tanah. Berilium. Berilium merupakan unsur alkali tanah yang kurang reaktif, bahkan tidak bereaksi dengan air. Berilium berwarna abu-abu keras, mempunyai titik leleh tinggi, dan densitas yang rendah. Berilium tahan terhadap korosi, kuat, dan non-magnetik. Berilium mempunyai sifat yang beracun, berwarna abu-abu baja, ringan tetapi mudah pecah. Kegunaan berilium adalah sebagai bahan penguat dalam alloy dan sebagai penyambung listrik. Alloy tembaga berilium digunakan dalam industri angkasa dan pertahanan sebagai bahan penstrukturan ringan dalam pesawat berkecepatan tinggi, pesawat, dan satelit komunikasi. Berilium digunakan sebagai jendela tabung sinar X karena berilium merupakan bahan yang paling transparan untuk spektrum sinar X. Selanjutnya, magnesium. Magnesium merupakan logam putih perak yang ditemukan oleh Sir Humphrey Davy. Magnesium cukup melimpah di alam, tetapi tidak terdapat sebagai logam bebas. Magnesium merupakan salah satu unsur makro yang selalu dapat ditemukan dalam tumbuhan dengan jumlah yang agak besar. Logam magnesium sebagian besar dimanfaatkan untuk paduan logam aluminium magnesium. Sifat reaktif magnesium dimanfaatkan dalam melindungi pipa dan tangki air dari baja yang terpendam. Magnesium juga digunakan aliasi konstruksi pesawat terbang, mobil, dan sinar. Selain itu, magnesium juga penting bagi kehidupan karena terdapat dalam klorofil. Unsur-unsur logam alkali tanah. Pertama ada kalsium. Kalsium diisolasi oleh kimiawan Inggris Sir Humphrey Davy sebagai logam murni pada tahun 1908. Kalsium merupakan salah satu unsur terbanyak di bumi dan diperkirakan komposisinya sebanyak 3,5% sebagai penyusun kerak bumi. Keberadaan kalsium di alam terdapat dalam dolomit, kalsium fosfat, dan gips. Kalsium itu biasanya berwarna keabu-abuan ya. Terus untuk aplikasi kalsium dalam bentuk logam jarang dimanfaatkan, tetapi senyawa kalsium banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya senyawa CaO
atau kalsium oksida yang berfungsi untuk menyerap air karena sifatnya yang higroskopis. Selain itu, senyawa ini juga digunakan untuk menetralkan air limbah dan keasaman tanah. Senyawa kalsium karbida apabila direaksikan dengan air akan menghasilkan gas karbid untuk proses pengelasan. Kemudian kedua ada strontium. Strontium berasal dari kata strontian. Strontium berwarna keperakan. Apabila dipotong berwarna kekuningan karena terbentuk oksida. Strontium lebih lunak dibandingkan dengan kalsium. Keberadaan strontium di alam tidak ditemukan dalam keadaan unsur bebas. Strontium ditemukan sebagai besar dalam bentuk celestite atau strontianit. Untuk penggunaan strontium ini paling besar sih pada saat ini adalah dalam produksi gelas kaca untuk tabung TV berwarna. Strontium juga digunakan dalam memproduksi magnet ferit dan penyulingan seng. Strontium titan merupakan bahan menarik untuk aplikasi optik karena memiliki indeks pantul yang tinggi dan disperse optik yang lebih besar daripada berlian. Kemudian ada barium. Untuk keberadaan barium sendiri ini di alam terdapat sebagai mineral barit dan BaCO3. Reaksi antara barium dengan oksigen yang berlebih menghasilkan peroksida. Barium oksida merupakan peroksida yang baik untuk mendapatkan peroksida. Untuk kegunaan barium sendiri diantaranya yaitu sebagai bahan cat putih dan sebagai bahan kembang api. Senyawa lain barium umumnya digunakan dalam pembuatan keramik dan beberapa jenis kaca. Barium karbonat digunakan untuk memurnikan beberapa larutan kimia dan merupakan bahan dasar utama untuk pembuatan senyawa barium lainnya. Kemudian keempat ada radium. Radium ini dia berwarna keperakan, tetapi apabila teroksidasi berubah warna menjadi hitam. Unsur ini mempunyai tingkat radioaktif yang tinggi. Jadi kesimpulan untuk logam alkali ini umumnya logam diidentikan dengan padatan yang keras, rapat, dan tidak reaktif. Akan tetapi pada kenyataannya logam-logam alkali berlawanan dengan sifat-sifat tersebut, yakni rapatan masanya lebih rendah, lunak atau rapuh, dan sangat reaktif. Semua logam alkali atau unsur seperti litrium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium itu mengkilat, berwarna keperakan, mempunyai konduktivitas listrik dan panas yang tinggi. Logam alkali bersifat sangat lunak dan semakin lunak dengan naiknya nomor atom. Reaksi logam-logam alkali dengan air bersifat eksotermik dan sangat dramatik. Litium bereaksi dengan tenang menghasilkan gelembung-gelembung gas hidrogen dan hidroksidanya. Kemudian untuk logam alkali tanah kesimpulannya biasanya unsur-unsur golongan 2A disebut juga alkali tanah sebab unsur-unsur tersebut bersifat basa dan banyak ditemukan dalam mineral tanah. Logam alkali tanah umumnya reaktif tetapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali. Di dalam unsur-unsur alkali tanah terdapat dalam bentuk senyawa. Kekerasan logam alkali tanah berkurang dari atas ke bawah akibat kekuatan ikatan antar atom menurun. Hal ini disebabkan jarak antar atom pada logam alkali tanah bertambah panjang. Titik leleh dan titik didih logam alkali menurun dari atas ke bawah dalam sistem periodik. Hal ini disebabkan oleh jari-jari atom yang bertambah panjang. Energi ionisasi kedua dari unsur-unsur golongan 2A relatif rendah sehingga mudah membentuk kation plus 2. Akibatnya, unsur-unsur cukup reaktifan logam alkali meningkat dari atas ke bawah dalam sistem periodik unsur. Logam-logam alkali tanah diproduksi melalui proses elektrolisis lelehan garam, halida atau biasanya klorida, atau reduksi dari halida atau oksida. Garam-garam alkali tanah menghasilkan nyala beraneka warna, sering dipakai sebagai bahan untuk membuat kembang api. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebih